Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Yang pertama yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Kedua yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keratan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu mempunyai hubungan yang positif, yang kedua mempunyai hubungan yang negatif, dan yang terakhir tidak mempunyai hubungan. Tiga yaitu fungsi dan jenis korelasi. Yang pertama, fungsi korelasi dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Yang keempat, dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel. Tentang jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana. Ialah suatu teknik statistik yang dipakai untuk mengukur sebuah kekuatan hubungan di antara dua variabel dan mengetahui bentuk dari hubungan keduanya menggunakan hasil yang sifatnya kuantitatif. Yang kedua ada korelasi parsial, yaitu salah satu metode pengukuran yang erat hubungan korelasi antara variabel bebas dan tidak bebas menggunakan pengontrol salah satu variabel bebas guna melihat korelasi natural di antara variabel yang terkontrol tersebut. Yang ketiga yaitu korelasi ganda, yakni sebuah bentuk yang dipakai guna melihat hubungan di antara 3 maupun lebih dari variabel, 2 atau lebih dari variabel-variabel independen dan sebagaimana korelasi mereka bersama variabel independen. Korelasi ganda ini merupakan suatu nilai yang bisa memberikan kuatnya pengaruh maupun hubungan di antara dua variabel maupun lebih dengan bersama variabel lainnya. Rumus korelasi. RXY sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat Y kuadrat, di mana RXY sama dengan korelasi antara variabel X dan Y. X sama dengan XY min X. Y sama dengan YI min X. Keterangannya, N sama dengan pasangan data X atau Y. Sigma X jumlah dari bentuk variabel X. Sigma Y jumlah dengan variabel Y. Sigma X kuadrat sama dengan kuadrat dengan jumlah pada variabel X. Sigma Y kuadrat sama dengan kuadrat dengan jumlah pada variabel Y. Sigma X Y hasil dari perkalian dan jumlah bentuk variabel X atau variabel Y. Pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Regresi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, regresi nonlinear, dan regresi berganda. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut independent variable atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Fungsi dan manfaat regresi. Fungsi regresi ada 4. Yaitu yang pertama memprediksi masa depan, yang kedua memperbaiki error, dan yang ketiga memberikan wawasan baru, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya manfaat regresi. Manfaat regresi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. Yang kedua untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu ada analisis regresi linear. Teknik analisis regresi linear adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan produktif. Dalam regresi linear berganda terdapat lebih dari satu variabel independen, dan dalam regresi linear sederhana hanya terdapat satu
variabel independen. Yang kedua yaitu analisis regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menentukan probabilitas event sukses and event failure. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pertanyaan yang menuntut respon numerik dalam survei. Regresi logistik tidak memerlukan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen seperti halnya regresi linear. Yang ketiga yaitu analisis regresi polinomial. Regresi polinomial digunakan untuk menganalisis data lengkung dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Dalam metode analisis regresi ini, garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus, tetapi selalu garis kurva. Cocok dengan poin data. Regresi polinomial lebih baik digunakan ketika beberapa variabel memiliki eksponen dan sedikit yang tidak. Selain itu dapat memodelkan data yang dapat dipisahkan karena nonlinear, dipisahkan secara nonlinear yang menawarkan kebebasan untuk memilih eksponen yang tepat untuk setiap variabel dan itu juga dengan kontrol penuh atas fitur pemodelan yang tersedia. Yang keempat yaitu analisis regresi bertahap. Analisis regresi bertahap adalah proses semi otomatis yang dengannya model statistik dibangun baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik dari koefisien estimasi mereka. Jika digunakan dengan benar, regresi bertahap akan memberi kita data yang lebih kuat daripada metode apapun. Ini berfungsi dengan baik saat kita bekerja dengan sejumlah besar variabel independen. Dalam pemodelan regresi bertahap, variabel ditambahkan atau dikurangkan dari kumpulan variabel penjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan rumus agresi dan jenis-jenis agresi. 1. Rumus model agresi. Rumus model regresi linear dikenal juga sebagai regresi sederhana. Rumus regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Ini rumusnya Y sama dengan A tambah BX tambah E. Keterangan Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, E merupakan error. 2. Rumus regresi berganda dikenal juga dengan sebutan regresi linear menjemuk. Rumus ini lebih rumit jika dibandingkan regresi sederhana karena variabel yang bebasnya ada lebih dari satu. Ini rumus persamaan regresi berganda. Keterangan Y merupakan variabel terikat X1, X2, X3 adalah variabel bebas. A merupakan